Anda bisa tahu lah dengan kondisi ini berarti saya punya kondite yang seperti apa. Jadi kalau kita ngomong kondite ya udahlah, saya punya konditenya. Intinya gitu ya. Dan saya juga kebetulan bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya lakukan. Jadi kalau Anda lihat beberapa mungkin bulan terakhir ya sebelum pandemi ini saya sempat ngerjain namanya booster investigasi. Itu kebetulan kreatifnya program itu yang bikin saya. Dan saya juga sebagai news anchor-nya. Dan baru berjalan beberapa bulan udah dipanggil sama KPI. Ya waktu itu ya saya senang sih, maksudnya saya dikoreksi dan segala macam. Dan nggak mudah karena dipanggil KPI itu berarti ada sesuatu yang agak-agak gimana gitu ya. Dan saya menghadapi itu gitu loh, bersama tim juga. Dan berhasil menyelesaikan itu dengan baik. Karena satu yang saya tahu pasti bahwa kami melakukan peliputan itu bukan mengada-ada. Jadi semuanya itu basisnya fakta, ya sesuatu yang benar dan faktual dan cover both side. Jadi Anda boleh lihat apa yang Anda lihat hari ini yang saya sampaikan itu sesuatu yang basisnya bukan hoax, tapi sesuatu yang sifatnya benar. Kita kira-kira gitu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu dan kalau dibilang senang bekerja di sini saya suka. Karena kalau jadi wartawan itu hitungannya ada poin kita tuh bisa membantu banyak orang, ya. Kita mencerdaskan orang, mencerahkan cara berpikir, membuat netizen itu juga benar cara mikirnya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar dari satu sisi aja. Ya banyak hal yang kemudian saya senang dari bisnis ini. Maksudnya dari pekerjaan saya. Kemudian yang berikutnya adalah kita dapat informasi itu A1. Nah, A1 ini langsung dari sumbernya. Itu yang paling penting. Jadi kebanyakan orang katanya begini ya, katanya begitu ya, kan gitu ya. Nah, ini pun terkait dengan bisnis yang saya kerjakan. Jadi setelah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini ternyata jadi wartawan itu teman-teman kalau Anda jujur, ya gajinya biasa-biasa aja. Saya nggak bilang jelek, saya nggak bilang kecil ya, karena kecil itu relatif, besar pun relatif gitu ya. Tapi biasa-biasa aja. Ya kalau dibilang ya sama aja kayak pegawai lain, nggak ada yang berbeda. Cuman bedanya saya muncul di layar itu aja, gitu ya, dibandingin orang. Resiko saya juga mungkin sedikit lebih besar dibandingkan orang lain, karena ada resiko-resiko nyawa juga di situ. Nah, di dalam perjalanan itu saya tidak menyalahkan pekerjaan saya. Kemudian saya berusaha untuk memperbaiki nasib saya. Itu yang paling penting, ya kan? Saya nggak mau jadi wartawan bodreks, teman-teman. Kalau Anda sering dengar istilah wartawan bodreks, saya bukan. Ya, saya wartawan TF. Oh enggak, bercanda. Saya pokoknya yang jelas saya tidak mewakili siapapun jadi wartawan. Nah, untuk itulah kemudian saya bangun usaha. Jadi mulai tahun 2005, saya mulai kerjakan beberapa usaha ya. Salah satunya jadi konsultan untuk mungkin seperti advertising gitu ya. Production house saya kerjakan juga sama beberapa teman dan kita juga sempat membuat beberapa karya gitu ya di luaran sana. Mungkin kalau Anda pernah dengar ekstrak kulit manggis Garcia, sekali lagi Garcia. Nah itu salah satu produk yang pernah saya kerjakan. Juga ada susu kedelai MDL 525 itu juga saya pernah kerjakan. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton di TV ya, iklannya itu kebanyakan ada juga di YouTube. Nah itu beberapa hal yang saya kerjakan. Terus kemudian saya kerjakan beberapa talk show juga dengan pola yang sama. Tetapi ternyata setelah dikerjakan tidak sebaik yang kita bayangkan. Karena bisnis itu berubah-ubah, shifting ya. Dibilang mungkin Anda pernah baca bukunya Renald Kasali bahwa apapun yang terjadi di dunia ini semuanya berubah. Jadi kalau Anda tidak mau berubah, maka kita yang akan jadi dinosaurusnya. Ya silahkan pilih Anda mau jadi raptorsnya, brontosaurus atau dan seterusnya. Saya nggak mau. Jujur saya nggak mau. Karena berarti kita nggak bisa ngikutin perkembangan zamannya. Nah ini yang berbahaya. Nah kebetulan di usaha saya itu saya nggak bisa catch up things gitu ya. Kemudian saya kalah sama anak-anak muda yang lebih cepat mikirnya. Mereka kemudian membuat tayangan-tayangan dengan harga yang murah. Jadi bikin iklan cuma 20 juta, 15 ya, ada yang 25. Sementara saya masih pakai pola lama gitu loh, yang sewa alat, apa segala macam. Wah itu mahal luar biasa ya, iklan harganya bisa ratusan juta. Nah itu kita kemudian kalah dan saya berbenah tapi telat gitu loh. Dan itu memang terjadi dan saya akui, saya mulai belajar lagi gitu. Nah di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kemudian saya coba membangun usaha lain. Ya saya bangun kuliner. Jadi saya pernah kerjain restoran ya. Udah sempat 3 kali nih, ini udah kali ketiga nih saya buat ya. Saya pernah buka restoran Padang, itu dulu namanya Rumah Rendang Teh Usni. Tahun 2010 saya buka, tutup 2014, 4 tahun doang. Habis 1,1 M plus utang 200 juta di bank. Lumayan lah, habisnya gila-gilaan dan itu nggak balik modal. Saya akui bukan berarti orang kalau bangun usaha pasti gagal, enggak. Tapi memang uangnya tidak sedikit dan kita harus bangun sistem. Itu yang saya pelajari ya. Kemudian di tahun berikutnya saya nggak kapok, saya bikin lagi, ini tarik gandeng. Ya, kita bikin lagi produk baru dan brand baru. Dan itu berjalan kurang lebih sekitar 4 tahun lagi dan bangkrut juga. Dan di situ hilang lebih dari 1 M juga.
Saya sempat punya 4 outlet. Kalau yang rumah renang itu saya sempat punya 5 outlet di Jakarta ya. Dan ternyata nggak gampang juga, balik lagi harus bangun sistemnya. Dan ternyata bangun sistem itu juga tidak murah. Dan harus ada konsultannya. Nah itu bayar semua. Saya ingat waktu saya buka restoran, konsultan saya itu saya bayar 2 juta per kedatangan. Jadi waktu dia mau beresin, masakannya bener apa enggak, konsultan saya itu biasanya koki ya, sama orang yang desain tempat gitu ya. Itu sekali datang tuh 2 juta saya bayar. Dan itu nggak berapa lama, cuma mungkin 2 jam, 3 jam, udah selesai pekerjaan dia. Dan itu saya harus lakukan seminggu. Jadi biayanya gede banget. Dan Anda harus perhatikan juga fixed cost. Anda harus sewa ruko, ya bayar karyawan, dan seterusnya. Dan itu nggak mudah, balik lagi. Uang yang kita perlu jadikan modal tuh gede banget, teman-teman. Dan saya bilang begitu bukan untuk nakut-nakutin, tapi memang seperti itu kurang lebih kalau kita bisnis konvensional. Nah terakhir saya bangun bukan restoran, sorry. Karena saya tahu saya bangun sistem tuh agak lemah, kemudian saya belajar dulu. Saya beli franchise kopi, ya salah satu yang cukup terkenal di Indonesia lah. Saya beli franchise-nya, kemudian saya jalankan mulai dari Desember dengan partner gitu ya. Ternyata emang sih awalnya keren, gila. Ya modal 300 jutaan, kemudian nah ini, ya betul. Ini gambarnya nih ya. Ini saya punya kedai kopi di daerah Cilengsi ya. Nah itu modal saya sekitar 300 jutaan waktu itu. Omset di awal-awal cukup bagus ya, 70 sampai 80 juta. Paling jelek kita dapatnya 65. Tapi itu cuma bertahan sampai bulan Maret ya. Bulan Maret itu masih bagus, masih ya hampir 70 lah kurang lebih. Tapi Anda jangan salah, omset segitu tuh bukan net profit loh. Kita ngomongnya kalau net profit itu ya untungnya berapa dari segitu omset gitu ya. Kalau kita hitung berdasarkan apa? Kalau dibilang tuh HPP gitu ya. HPP itu kayak dibandingkan dengan bahan pokok gitu ya. Itu kita untungnya kelihatannya 50%. Tapi masalahnya kita bayar lagi karyawan, ya kan? Terus bayar ruko, kita bayar listrik, internet, servis, renovasi, itu kayak kita bayar semua tuh. Dan ujung-ujungnya begitu dilihat-lihat lagi, nggak gede juga. Ya paling sekitar 15 kalau kita bagus 20% lah. Itu top ya. Dari situ kita bisa bayangin balik modalnya kapan. Kira-kira gitu kan. Nah, saya tuh tahu ini agak lama, tapi nggak apa-apa lah. Kalau stabil, ya mungkin 2 tahun saya bisa balik modal lah gitu ya. Dengan ya ngajarin itu supaya nanti saya bisa grow. Dan saya bisa buka restoran saya sendiri dengan sistem. Nah ternyata tiba-tiba ya ada hal yang tidak diduga. Tiba-tiba muncul pandemi bulan Maret. Itu kita mulai kepayahan. Dan diperparah ini dengan bulan puasa. Waduh itu omset drop dari paling sedikit dapat 2 juta, paling tinggi hampir 5 juta. Jadi weekend itu antara 4 sampai 5 juta kita dapat. Hari biasa 2 sampai 3,5 lah, 3,5. Nah itu omset yang luar biasa di situ hanya mendapat kurang lebih 500 sampai 1 juta tiap harinya. Dan itu menyebabkan saya beberapa karyawan. Nah, fiktif dia nggak bisa tertangani. Hilang udah mulai satu, layoff satu. Langsung itu orang hilang beberapa orang dan akhirnya cuma dikelola 2 orang. Akhirnya saya sempat berhasil recovery ya, tapi ternyata pandeminya lama. Jadi akhirnya, waduh makin dalam-dalam dan terakhir kemarin saya lihat omset hari apa itu ya 2 hari atau 3 hari yang lalu itu tinggal 400-500 ribu. Dan itu nggak cukup untuk kita beban kita selama sebulan ya, karena gaji karyawan aja seharusnya saya tanggung sebulan tuh 12 juta lebih 12 juta. Nah, sementara lain dan itu bukan net profit, itu omset. Ya, kalau 500 kali itu 50 juta itu omset. Nah, itu benar-benar kita stres banget. Nah, saya tahu di masa pandemi ini, kalau saya boleh bilang, memang kemudian ini jadi sebuah challenging luar biasa buat semua. Bukan cuma bisnis konvensional, semua bisnis ya, industri, kantoran, Anda boleh sebut situasinya seperti itu, ya. Nah, kalau Anda baca-baca jurnal atau Anda baca berita baik di internet maupun misalnya di TV yang disampaikan, itu hampir semua arahnya tuh kasus ini belum bisa teratasi kurang lebih gitu, ya. Tapi bahwa orang berusaha di seluruh dunia ya, ada vaksin, ada macam-macam ya, ada obat lagi dikembangkan. Tapi juga Anda perlu tahu bahwa kita kejar-kejaran sama masa si virus ini berubah atau berkembang biak dan bermutasi. Nah kita kejar-kejaran dan kita harus tetap optimis bahwa ini bisa teratasi. Tapi jujur, ini mungkin tidak akan teratasi dalam waktu dekat. Kalau saya melihat dari berita-berita yang ada hari ini ya, Anda tentu tahu bahwa banyak sekali sekarang industri yang terancam. Ya, salah satunya maskapai. Tadi saya baca Pak Menhub bilang di akhir Agustus tuh bahwa
maskapai penerbangan di Indonesia ini yang paling terancam salah satunya. Karena jumlah hunian atau orang naik itu berkurangnya itu bisa sampai 50%. Nah, karena apa? Orang juga takut hari ini naik pesawat. Sampai kemarin dia sempat bilang bahwa naik pesawat cukup aman gitu dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi kenyataannya kan orang khawatir ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita di mana aja nggak aman. Ya kan? Nongkrong di kafe, tiba-tiba kena. Di rumah kita nggak tahu, taunya anggota keluarga kita ada yang kena juga gitu kan. Karena mereka keluar masuk ya, dan seterusnya. Dan juga di mana? Perkantoran. Ya, perkantoran juga sama kan. Kalau Anda lihat ini, kantor, saya tadi baca beritanya, di DKI Jakarta itu Pak Anies sudah melakukan sidak terhadap 343 perusahaan, dan yang ditutup sampai hari ini di DKI itu 52 perusahaan. Separuhnya karena pasti nambah lagi tuh. Betul, nambah terus itu. Separuh lagi COVID, separuhnya lagi tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, saya ngerti itu terjadi bukan karena mereka bandel, bukan. Karena jujur, bagaimana caranya kita bisa membalikan uang atau mengomset di perusahaan untuk bayar gaji karyawan kalau orangnya nggak kerja, betul nggak? Jadi otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, orang tetap berangkat kerja. Walaupun sekarang sudah ada yang namanya working from home, WFH gitu ya. Tapi ada juga yang WFO. Jadi ini kata-kata ini lagi trending banget teman-teman ya, WFH, WFO. Lu WFH apa WFO hari ini? Nah pertanyaan selalu gitu tuh kalau WA-an ya. Kalau istilahnya Tukul tuh wawaan katanya. Kalau wawaan tuh nanya pasti lu WFO atau WFH gitu ya. Dan itu udah jadi sesuatu yang tren hari ini. Nah, situasi itu ternyata memang belum bisa teratasi hari ini. Saya bukan bilang tidak, tapi belum bisa teratasi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan adanya yang disebut sebagai pandemic wise. Kalau Anda pernah dengar, saya pernah ngomong hal ini. Pandemic wise. Jadi kebijakan di masa pandemi. Orang itu mulai bergeser kehidupannya, ya. Kalau Anda lihat baik-baik, orang mulai betah di rumah. Tadi enggak. Bahkan kemarin-kemarin masih pada suka nongkrong ya. Tapi begitu ngelihat kenyataan hari ini, kalau Anda cek, tadi saya sempat cek, hari ini masuk kasus itu 4.071 kasus. Ya, kalau meninggal mungkin nggak usah sebut lah ya. Anda lihat sendiri. Tapi kasus baru itu 4.071. Dan kemarin itu mencetak rekor tertinggi, 4.172. Dan sebelumnya, waktu mungkin 2 minggu lalu saya ngomong, itu masih 2.000-an. 2.000, 3.000, sekarang 4.000. Nah, Anda juga jangan takut bilang, wah gila ini lompat-lompat terus. Karena ada tes yang lebih masif di Jakarta. Tetapi jujur, dengan cara kayak begitu, kita mungkin tahu bahwa ini penyebarannya cukup masif. Si corona ini. Ya. Bukan nakut-nakutin, tapi ini faktanya, teman-teman. Dan Anda perlu tahu bahwa rumah sakit pun mulai kepayahan. Ya, mulai kepayahan. Ini saya punya cerita sendiri. Ini experience saya sendiri. Saya punya om, itu kena mild stroke ya, mungkin 2-3 minggu yang lalu. Kemudian dia masuk satu rumah sakit, dirawat dan boleh pulang. Tapi pas check up berikut, ternyata kesadaran menurun dan menyebabkan dia harus dirawat lagi. Nah waktu dirawat nggak ada kandungan. Jadi dia sempat stay di IGD itu 3 hari, teman-teman. Nah saya nggak mau nyalahin, tapi kemudian ternyata setelah di swab pertama negatif, swab kedua positif. Jadi om saya selain kena mild stroke sekarang juga kena COVID. Aduh, gimana ya saya mau ngomong ya, saya sedih gitu, karena ini om banget gitu ya, om deket sekali gitu, dan kita juga nggak bisa jengukin gitu, dan ini udah mulai ke lingkaran kita sendiri teman-teman. Ingat ya, dulu mungkin masih temennya si A, temen-temennya lagi, temen-temennya si temen itu katanya COVID, jauh banget itu kan. Nah sekarang udah enggak, itu udah masuk ke lingkaran kita hari ini, betul nggak? Setuju nggak? Masuk ke lingkaran kita. Betul. Nah mungkin Bu Ica juga ada pengalaman teman-temannya atau ya, keluarga. Ada kabar-kabar sih, ada kabar-kabar gitu ya. Di Top Fusion yang mungkin masih ngantor itu juga ada berapa yang kena COVID itu ada gitu. Oh gitu ya? Ya. Jadi kita ya? gitu loh. Mungkin sekitar 4 orang ada yang kena gitu loh. Yang kemarin kita nggak nyangka kalau ternyata itu mereka juga akhirnya bisa kena COVID, tapi hari ini ada yang sudah sembuh gitu. Tapi kan resikonya kan benar-benar ya, yang ngantor gitu terutama yang mungkin sering ketemu orang, ini resiko. Ya, dan kalau kemarin ini kita masih menganggap itu kayak dongeng gitu. COVID ini dongeng lah. Ini konspirasi. Saya jujur, awal sempat agak kepikir begitu juga. Maklum, saya wartawan ya. Mikirnya selalu negatif dulu, baru positif gitu kan. Saya mikir, apa iya ya? Tapi begitu udah kena ke ipar saya, om saya kena, wah udah mulai deg-degan. Ada kawan saya kena juga, baru saya mulai tahu, oh ternyata
ini cukup beresiko gitu loh. Dan ada beberapa risiko di situ yang kita harus jaga. Nah, point of view-nya begini teman-teman. Pandemic wise itu menyebabkan orang sudah mulai sadar dan sebagian berubah. Ya, kalau Anda perhatiin hari ini banyak sekali orang yang hard habit to break. Hard habit to break itu gini, punya kebiasaan yang dibangun sejak awal pandemi dan sampai hari ini itu jadi kebiasaan yang mereka lakukan terus. Ya, kalau Anda lihat ada orang yang nanam-nanam, wah itu semuanya nanam sekarang. Kalau ibu saya memang hobinya nanam, ya. Jadi kalau lihat ibu saya, ini karena hard habit to break, iya, tapi sebelum pandemi dia udah lakukan. Tapi itu bahwa semua teman-teman saya, yang terutama cewek ya, ada juga yang cowok beberapa, itu mulai nanam sekarang. Wah mereka belajar cara nanam yang benar. Terus ada bunga ini, saya sampai sempat dengar yang namanya janda bolong. Saya sampai nanya, man kan janda bolong tuh apaan? Menurut saya, janda bolong, kamu ngawur katanya. Iya bener bang, oh janda bolong yang itu, dikasih lihat sama saya. Jadi ada daun gitu ya, bolong-bolong gitu. Dan itu katanya dulu harganya nggak ada apa-apanya. Sekarang jutaan. Wah saya seneng dong, ya kan. Mami saya ternyata punya banyak, halaman belakang banyak, halaman depan banyak. Lumayan nih janda bolong banyak ya kan. Saya punya janda bolong banyak, bisa kaya juga nih punya janda bolong gitu kan. Nah, tapi teman-teman, balik lagi ke soal tadi. Itu hal yang baik dan bagus. Karena kemudian kita bisa ikut sejahterakan juga orang yang jualan tanaman. Dan mulai pelan-pelan orang mulai jualan tanaman juga hari ini ya. Mungkin Bu Ica juga temennya banyak tuh yang jualan tanaman. Saya apa yang ditawar-tawarin juga. Ya, banyak sih juga. Saya penyuka aja, saya suka lihat tanaman tuh senang, segar gitu ya. Terus ada lagi orang yang tadinya nggak bisa bikin kue, nggak bisa bikin kuliner, tiba-tiba jadi jago semua. Wah gila, bro, ini gila, bro. Enak bro, ini. Tolong dong endorse ya kan. Saya bantuin lah, karena ini kan basisnya kembali lagi ke soal gimana kita bisa bantu kawan kita keluar dari kesulitan, setuju ya. Nah, saya mau lakukan itu dan dari tadinya bukan endorser, akhirnya saya jadi endorser sosial media. Jadi pekerjaan baru buat saya ya, saya bantu juga teman-teman. Nah, tapi ada dua lagi. Semua orang akhirnya menawarkan hal yang serupa. Jualannya sama semua. Ya, kalau awalnya belum satu orang, dua orang oke lah. Tapi kan nggak mungkin bergeraknya di situ-situ aja akhirnya gitu. Nggak jauh-jauh, ya kan? Kita belinya ini lagi. Lama-lama nggak bisa gitu. Tapi menurut saya untuk bertahan hidup oke banget. Dan saya yakin di antara teman-teman yang lakukan itu pasti mereka juga ada yang akhirnya profesional, ya. Dan mereka dapat keuntungan lebih gede dan seterusnya. Mereka mungkin masuk di marketplace dan seterusnya. Terus apalagi ada orang yang tiba-tiba jadi penyanyi, akhirnya jadi penyanyi YouTuber, akhirnya jadi penyanyi TikTok dan macam-macam, ya. Itu adalah yang saya sebut sebagai pandemic wise. Tapi ingat teman-teman, yang kita lakukan itu kita belum sampai memberdayakan banyak orang. Satu itu. Yang kedua, potensinya masih bisa diukur. Jadi peluangnya ada, kompetisinya ketat. Ya, sangat ketat, luar biasa ketat malah saya bilang. Dan itu tidak mudah buat kita juga dalam situasi seperti ini. Contoh gini, misalnya teman saya ada yang jualan donat. Tapi yang jualan donat ada 6 orang. Gimana tuh? Bingung kan? Udah gitu follower saya sering nanya, bro, tolong jujur sama gue bro. Dari semua donat yang lo review, mana yang paling enak? Aduh gila, itu kan teman-teman saya semua. Gimana coba jelasin? Aduh, bagaimana? Mesti jujur ya, Bu Ica, bener ya? Nah, akhirnya saya sampaikan, makanya saya bilang tadi, pasti ada yang kental juga, ujung-ujungnya gitu loh. Ya, dan balik lagi, Anda di situ melakukannya apa sendiri, semuanya otodidak. Jadi penyanyi otodidak, jadi YouTuber otodidak, semuanya otodidak. Nggak ada yang mentorin, teman-teman. Dan itu saya suka. Itu hebat. Dan saya salut banget sama orang-orang seperti itu. Tapi ingat teman-teman, ini ada satu hal yang Anda perlu pelajari. Dan ternyata begitu Anda pandemic wise, maka kemudian Anda akan lebih banyak cari tahu things. Mulai dari teman-teman, Anda Google sendiri, Anda buka wawasan Anda sebanyak-banyaknya, Anda belajar dari banyak orang. Akhirnya Anda tahu, oh ada lagi hal-hal lain yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Ya kan, betul nggak? Nah, Ya. berarti satu, kita sekarang ngomong dalam situasi yang sulit seperti ini, banyak perusahaan tutup, karyawan nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Saya nggak berdoa, tapi mudah-mudahan kita bisa melewati ini. Tetapi dalam situasi seperti ini harus ada yang disebut sebagai contingency plan, ya, rencana cadangan, teman-teman. Rencana cadangan ini bisa jadi rencana utama dan harus jadi rencana utama. Kenapa saya bilang begitu? Karena Anda perlu tahu data dan fakta, ya. Jadi kalau Anda tahu hari ini kita selalu melihat Zoom itu ada di tengah-tengah kita. Saya barusan nge-Zoom nih, ya, 2 jam yang lalu, meeting sama kantor, ngebahas tentang kreatif dan lain-lain lah, kita mau bikin program baru gitu ya. Itu kita barusan nge-Zoom, ya, dan itu nggak sekali gitu, sering. Dan saya yakin di antara teman-teman pun melakukan itu. Bahkan ada grup saya itu yang
Dia video conference terus. Jam segini, wah saya lagi VidCon Pak. Wah jam 10, jam 12 VidCon Pak. Jam 5 VidCon. Nah, saya nanya sama Anda, ini sebuah tren apa enggak menurut Anda? So, coba jawab di chat. Tren apa enggak? Pertanyaan saya. Sederhana aja itu pertanyaannya. Kalau dia tren, kasih tahu ke saya. Tren. Paling tren rasanya Pak. Tren ya? Paling tren. Dan itu seluruh dunia rasanya. Oke, sangat tren. Oke, semuanya bilang tren, teman-teman. Ya. Kalau ada yang bilang ini bukan tren, ya berarti dia tidak tinggal di bumi. Mungkin dia tinggal di planet Jupiter kali. Saya nggak tahu, ya. Kurang lebih begitu. Nah, kita tinggal melihat dari sisi itunya. Nah, Anda perlu tahu bahwa Zoom itu dikenal di Indonesia bukan karena iklan. Ingat, dia dari mouth to mouth marketing. Anda menjadi agent dari Zoom. Anda suka nggak suka, Anda ceritain. Zoom keren loh, lalala. Kita zooman yuk. Malu loh kalau kita nggak zooman. Yang lain udah pada ngerti. Kita ini walaupun di rumah-rumah aja udah zooman lah. Ya apa kek, gibah-gibah dikit gitu kan. Ya kan kita kan paling hobi kan gibah. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Soalnya saya kadang-kadang kalau lagi salon saya gibah juga kadang-kadang. Ya, jadi nah akhirnya semuanya kena tuh tren itu. Dan itu membuat apa? Si Zoom ini viral di tengah masyarakat ya. Dan itu menurut saya luar biasa. Saya tepuk tangan buat Eric Yuan. Luar biasa. Dan satu hari di bulan September, di awal-awal September, mereka membuat sebuah kejutan luar biasa. Di pasar bursa New York, mereka mencatat angka, saya lupa berapa tadi, 70-an. Oh sorry, mereka mencatat keuntungan 97 triliun dalam sehari. Di awal September, Anda bayangin, mereka tuh jalan dari bulan Maret, udah mulai viral. Anda bayangkan, 97 triliun cuma dalam waktu sehari dan tidak bisa dikalahkan oleh perusahaan manapun. Ya, jadi kalau Anda mau ngalahin Eric Yuan, oh no, you can't do it karena mereka udah dapat duit ratusan triliun hari ini. Ya, Anda bayangin sehari itu 97 triliun. Saya nggak mau cerita lagi berapa angka mereka, tapi yang jelas ini luar biasa, ini dahsyat. Dan kegilaan daripada Zoom itu cuma bisa ditandingi oleh Jeff Bezos dengan Amazonnya dan Tesla, ya, cuma dua itu yang bisa nandingin. Dan itu pun di bulan September lewat sama Zoom. Nah, saya mau cuma bilang begini teman-teman, Eric Yuan dengan Zoom-nya, udahlah, nggak usah kita komentarin, ya. Ya, tapi Anda kemudian menjadi saya pembela kebenaran Zoom, ya kan? Anda udah kayak Shinchan, ya kan? Pembela kebenaran. Ada Shinchan nggak di sini? Shinchan, tau nggak? Beneran saya bilang nih. Kenapa saya bilang begitu? Karena Zoom tidak pernah ngasih Anda apa-apa. Saya nggak negatif sama Zoom, jujur aja. Tapi kalau Anda bisa ngomong apple to apple, wait, come on. Nggak ada produk yang sempurna. Ya. Yeah. Zoom pun mereka mengalami yang masalah Zoom booming. Kalau Anda pernah dengar, Zoom bombing. Ya. Jadi dari mana-mana dihack, di segala macam sampai begitu presentasi, wah ada gambar macam-macam aneh-aneh keluar. Ya, itu salah satu yang problem. Dan itu menyebabkan banyak sekali instansi yang agak ngeri menggunakan. Saya nggak mau sebut namanya, tapi ada beberapa nama-nama besar yang tidak menggunakan. Walaupun tetap mereka populer. Jadi nggak kehilangan popularitasnya, mereka tetap lompat gila-gilaan. Nah, di posisi yang tadi itu, dengan posisi yang mereka sangat besar seperti tadi, saya cuma lihat begini, berarti market ini gede sekali. Jadi kalau ada orang nanya, siapa ya Pak yang butuh TF? Saya bingung jawabnya. TF? Oh my God, can you see it? Gitu loh. Nggak bisa kan melihat bahwa this is a trend. Ya kan? Kalau udah trend, kita udah nggak usah ngomong itu lagi gitu loh. How come you say that? I'm very sorry to say that gitu loh. Tapi menurut saya lucu kalau Anda bertanya begitu. Siapa nih segmen kita? Siapa market? Lah, oh my God, everyone will be our market. Dan everyone in the whole world. Di seluruh dunia adalah market kita. Pertanyaannya, Anda sadar nggak? Kadang-kadang alam bawah sadar itu membuat Anda jadi lupa. Bahwa sebenarnya memang Anda butuh. Cuman Anda digelapkan sama Zoom atau yang lain-lain. Saya nggak negatif sama Zoom, tidak sama sekali. Saya sangat positif dan saya berterima kasih sekali sama Bapak Eric Yuan sebagai sahabat lama saya, ya kan? Pak Eric, thank you very much, ya kan? You've been promoted us too. Nah, jadi
dalam konsep marketing pun ada yang disebut penunggangan. Ya, penunggangan. Penunggangan itu adalah waktu kemudian, kalau Anda lihat Aqua hari ini, ya, Aqua itu sebuah produk yang luar biasa terkenal. Tapi di luar Aqua tuh banyak nggak produk berkembang? Banyak. Walaupun Aqua tetap nomor 1, ya. Tapi punya produk berkembang dengan apple to apple maupun tidak apple to apple, ya. Aqua sekarang nggak ada yang alkali, nggak ada. Oksigen nggak ada, ya kan? Tapi mereka tetap bisa jualan, walaupun mungkin mulai tergerus pasarnya, tetapi masih cukup market share-nya cukup tinggi. Nah, begitu pula yang lain. Kita sebut siapa? Starbucks. Kemudian ada Starbucks, terus kita mau buka kedai kopi nih kayak saya. Oke, saya mau buka kedai kopi, Joy Coffee, ya kan? Terus saya ngajak partner beli franchise saya. Dia bilang gini, ya bro ngapain lu jualan kopi? Udah pasti kalah sama Starbucks. Apa saya mau dengerin omongan orang kayak gitu? Enggak, bakal. Kenapa? Hari ini kopi itu sedang tren. We are so fucking stupid kalau kita dengerin itu. Karena cuma orang negatif yang kemudian tidak akan pernah berhasil menjalankan usaha. Karena dia melihatnya dari skup yang sangat sempit. Ya. Melihatnya ini besar. Kenapa saya bilang begitu? Hari ini kalau Anda lihat, kopi itu macam-macam. Ada janji jiwa, ada kopi kenangan, ada lain hati, ada lain body. Oh bukan lain body, nggak ada ya lain body. Lain apa lagi lah pokoknya, dan lain-lainnya. Kopi apa? Kopi dan lain-lainnya. Macam-macam. Kita lihat marketnya tetap terbuka dahsyat, ya walaupun karena pandemi hancur semuanya, ya tanpa pokoknya termasuk yang brand nomor 1 yang saya sebut tadi juga hancur juga. Tapi poinnya adalah gini, nggak ada tuh yang disebut sebagai kita udah nggak ada market. We have all the market that we need. Kita tuh punya semuanya yang kita butuhkan itu ada. Cuma masalah Anda mau pakai kacamata ini udah atau kacamata Anda adalah kacamata visi yang bisa melihat kemana-mana. Nah itu yang saya lihat, itu, ya. Dan saya berterima kasih karena Mas Erik membantu kita melakukan promosi yang dahsyat yang menyebabkan orang sadar bahwa hari ini orang butuh yang namanya conference. Itu baru satu. Ingat, kami punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Zoom. Tadi sudah disampaikan Buca dengan dahsyat, dengan keren. Buca tadi ngomong, ya kita adalah platform. Jadi kita tuh bukan produk, kita platform. Dan platform kita bukan cuma terdiri dari conference, tapi kita punya yang lain. Kita punya video email, kita punya video newsletter, kita punya sign up form, kita punya video chat, kita punya media library, di mana cloud storage kita unlimited, yang tidak dimiliki sama lain. Dan kita akan mengeluarkan lagi satu produk terbaru kita yang namanya Connect sebentar lagi, yang disebut sebagai Zoom Killer nantinya. Ya, karena kita akan punya fitur yang mirip sekali dengan harga yang sangat bersaing. Ya, saya nggak bilang murah, tapi sangat bersaing. Dan itu we own by ourselves. Kita miliki sendiri. Karena kita adalah pemilik dari master franchise-nya, teman-teman. Anda kebayang nggak? Ini sesuatu yang sangat besar. Tetapi kalau Anda nggak bisa melihat, Anda hanya melihat, ini cuma jual-jualan biasa. Oh my God, kalau kamu sampai melihatnya kayak gitu, aduh, gila ya. Kopi aja orang bisa lihat. Ini intangible asset. Yes. Dimana Anda nggak perlu kemana-mana. Bayangin hari ini, WHO itu membuat order, ya kemudian pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi bilang, come on, stay at home. Kalau nggak perlu-perlu banget di rumah aja. Ayo sama-sama kita hentikan penularan penyebaran ini. Ayo, mari sama-sama. Sampai kantor-kantor sadar, iya, oke. 25% sekarang. Orang saya sekarang ke kantor sepi banget gitu loh. Karena saking berusaha menjaga protokol kesehatan. Sebagian besar bekerja di rumah. Anda bisa bayangkan, ini sama seperti waktu air mineral zaman dulu itu masih dimasak di panci. Wah orang minum air, masak dari panci, mendidih diminum ya kan, nyonyor bibirnya langsung enggak gitu ya. Ya, tapi poinnya adalah dulu orang masak air dan saya ada di masa-masa itu, saya tidak malu karena saya generasi yang peralihan. Saya pernah minum air tuh dari panci, pernah, ya. Tapi nggak saya langsung minum. Saya kan bukan kuda lumping ya. Kalau kuda lumping bisa, ya. Diminum lagi panas, wah, meleler ya. Nah, poinnya adalah teman-teman, waktu itu terjadi, Aqua masuk. Tapi Aqua berhasil meyakinkan semua orang bahwa you need hygienic water. You need something with minerals, water with minerals and things yang sangat dibutuhkan orang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hari ini udah nggak ada yang minum air dimasak, please deh. Ya, dengar nggak? Gila tuh kalau masih ada, mungkin ada di gunung-gunung kali, atau yang desanya jauh banget, remote banget mungkin ada. Tapi poinnya adalah itu yang terjadi dan hari ini yang disebut conferencing
yang disebut storage, orang udah butuh. Anda perhatiin handphone. Setiap saya bilang, bro, coba download. Penuh, bro. Udahlah, bro. Gua udah trauma gue handphone gue. Buang handphone lu ke tempat sampah, ganti sama cloud storage. Saya bilang, itu kebutuhan orang. Dan itu akan jadi lifestyle ke depan. Cloud storage. Di mana itu unlimited. Anda bisa simpan apapun di sana. Anda simpan semua masa lalu Anda yang sangat ngaco, itu juga boleh di sana, teman-teman. Gak perlu Anda simpan di kotak. Itu kayak di film-film Hollywood itu. Kotak dikeluarin di dalam tuh, zaman masih muda, ternyata bajingan gitu kan, ada segala macam. Itu Anda bisa simpan semua di sana, di cloud storage itu. Yang ada di handphone Anda pindahin semua ke sana. Dan itu akan jadi sebuah lifestyle, termasuk conference, storage, email, marketing, it's gonna be a lifestyle ke depan. Ini yang kita lagi ajak. Anda mau nggak melihat ini sebagai lifestyle yang semua orang akan lakukan? Tetapi hari ini itu prajuritnya kita, tentaranya kita, dan sekaligus komandannya kita juga. Kami jadi komandan, kenapa? Karena kita yang punya franchise, master franchise-nya, bukan orang lain. Dan thank you very much, Mr. Eric, bahwa kita sedang menuju ke sana. Dan Anda harus bayangkan diri Anda sebagai seorang Eric Yuan hari ini. Bahwa Anda sedang menceritakan ini, tetapi dengan kelebihan yang jauh lebih besar dibandingkan Zoom. Kenapa? Karena kita memberikan komisi. Kita memberikan bagi hasil. Sorry, bukan komisi, bagi hasil. Karena posisi TF di Amerika dengan kita itu sama. Ya, mereka bagi hasil ke kita dengan jumlah yang sangat adil. Nanti Anda bisa tanya pengundang Anda. Ya, nah itu diberikan kepada kita dengan konsep yang cuma kurang dari 3 menit. Komisinya masuk ke rekening kita. Bahkan bukan kurang dari 3 menit, kurang dari 10 detik bahkan. Karena cuma mereka tidak mau, mereka tidak mau overselling. Makanya ditulis tetap 3 menit. Tapi kalau Anda udah rasain sendiri, Anda tahu. Jadi kalau Anda mau rasain gimana caranya? Join, biar tahu. Bonus keluarnya berapa lama. Nah itu salah satu. Ya. Yang kedua, ya, kalau Anda ingat, ada mungkin beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu, itu ada dari HIPMI, dari pemerintah, itu membuat sebuah ajakan, membeli dagangan teman. Teman beli barang teman. Tahu ya? Lalu kita ajak supaya kita ini semuanya bisa membeli barang teman. Supaya apa? Supaya Indonesia ini RI bisa keluar dari jurang resesi. Wah, ngeri kan? Oh, saya juga senang kayak gitu. Saya beli itu. Oh ya, apa? Donat, saya beli. Apalagi Choco Chip, apalagi ya keripik nangka, apalah. Pokoknya semua yang ada itu saya beli aja. Ada sebagian yang gratis sih sebenarnya. Ya, yang beli mungkin ada juga karena beberapa kawan minta tolong. Pempek segala macam saya beli. Tetapi mau sampai kapan kayak begitu? Itu berat. Kenapa? Karena Anda tidak dalam posisi juga mendapat keuntungan dari sana. Iya, untungnya adalah secara hak. Karena kita bantu mereka dengan hati kita, dengan rasa persaudaraan. Tapi kalau Anda lakukan ini, Anda beli dari teman, dari keluarga Anda yang hari ini ngundang Anda, ya, Anda bantu dia, tapi Anda bantu diri Anda juga, sambil bersama-sama mengembangkan. Lebih ngeri mana sekarang pertanyaan saya? Pasti lebih ngeri ini, teman-teman. Pastinya sama saya, ini akan lebih ngeri jadinya. Teman membantu dan mengembangkan konsep bisnis ini bersama temannya. Platform ini kita kembangkan sama-sama. Saya sedang menunggu dari Anda semua untuk menjadi Eric Yuan berikutnya. Dengan confidence, dengan keyakinan, dengan semua rasa ownership, dengan semua effort yang Anda punya. Anda jadi Eric Yuan berikutnya, teman-teman. Dan percaya sama saya, ini bukan omong kosong, this is not hoax. Kenapa saya bilang begitu? Karena kami bisa melakukan konsep bagi hasil ini ke seluruh penjuru dunia. Jadi kita lakukan cuma apa? Membagikan jaringan distribusi ke seluruh dunia. Kita tawarkan orang untuk membeli master franchise kita dimanapun di seluruh dunia, dimanapun di seluruh Indonesia, di pelosok, di kota, di kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, kampung, apalah terserah. Itu kita bisa lakukan. Hari ini internet sudah sangat luar biasa bagus, ya, walaupun kadang-kadang masih ada gangguan sedikit-sedikit. Tapi kalau Anda terganggu sedikit-sedikit hanya gara-gara itu, come on, di mana visi Anda? Kita sedang menuju ke 5G, di mana nanti jaringan makin bagus. Kita sedang menunggang keberhasilan hari ini. Dan keberhasilan itu sudah mulai direbuk satu-satu sama teman-teman yang berhasil di bisnis ini. Ya, banyak, termasuk Ibu China luar biasa ya. Salah satu bilioner yang ada di Top Fusion. Ya. Nah, saya mau bilang kepada Anda teman-teman, jangan negatif. Kalau Anda bicara soal konsep bisnis itu di mana aja sama. Nggak ada bedanya. Ya, di Indonesia, di Amerika, di seluruh dunia sama. Konsep referral dipakai di mana aja. Anda kalau tahu Uber, itu Uber yang pertama kali mengenalkan konsep referral di yang sifatnya platform. Karena dia sama seperti kita, platform. Dia lakukan referral.
Ya, ajak teman dapat gratis, ajak teman dapat gratis. Ada teman saya yang bangga, udah dapat 2 juta dia bangga. Oh gila, gue dapat 2 juta bro. Ya, keliling Jakarta sampai bego. Lu keliling 2 juta sampai bego, pulang-pulang malu nggak kenal, karena muka lu dihitam semua gelap. Ya kan udah kayak mantap sih jadinya. Dia panas-panasan naik ojek gitu kan 2 juta, muter ke Jakarta. Ya, terus kemudian apa? Grab juga melakukan, semuanya OVO, Anda sebutin, ya, marketplace, Shopee apa, semuanya melakukan referral supaya dapat diskon, supaya dapat buy one get one dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang sampai seperti ini? Nawarkan kesejahteraan? Nggak ada. Karena di sini kita basisnya adalah seperti punya perusahaan sendiri, teman-teman. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang saya impikan sejak dulu. Bahwa kita bisa dengan mandiri melakukan ini, tapi kita bisa memenuhi semua impian kita. Anda kebayang nggak? Menjadi citizen of the world, menjadi warga negara dunia. Ini orang mungkin sebagian besar TF pun belum kebayang. Tapi kalau saya udah kebayang, kenapa saya bilang begitu? Waktu tim saya besar, saya punya tim sekarang ada di Australia sama Amerika. Waktu tim-tim saya ini besar, di Australia, kemudian buka lagi mungkin Selandia Baru, nanti kemudian buka Eropa, dan seterusnya. Anda kebayang nggak kalau satu hari nanti setelah COVID selesai, ataupun tidak selesai, saya akan punya bisnis di seluruh dunia. Dan saya akan jadi citizen of the world, di mana saya akan kunjungi tempat-tempat tersebut, tanpa perlu lagi mikir harus melihat ke globe, bola dunia, kapan gue bisa ke kutub utara, ya kan? Kapan gue bisa ke kutub dan seterusnya. Nggak usah kayak begitu, udah nggak perlu. Karena kita udah kelola ini dan punya ring yang besar di seluruh dunia. Nah pertanyaan sederhana, tapi saya nggak punya teman Pak di luar negeri. Teman Anda pasti ada yang punya. Teman Anda pasti yang di luar negeri. Dan itu yang terjadi sama saya. Emang saya buka sendiri? Enggak, itu grup-grup orang lain di grup saya, di bawah saya. Dan itu yang bikin kita kemudian bisa punya tim di luar negeri. The citizen of the whole world. Yang kedua, Anda jadi businessman yang bisa kemanapun. Yang ketiga, cita-cita Anda pengen bisa kunjungin anak-anak Anda yang kuliah di luar negeri. Kan banyak nih orang tua gini, saya pengen anak saya ini kuliah di Amerika, saya pengen anak saya kuliah di mana. Nah tapi kan mereka bisa ketemunya paling ya tahun sekali, atau bahkan enggak, atau mungkin anaknya yang suruh pulang. Pengen nggak Anda nemenin anak-anak kuliah sambil bangun jaringan di sana? Ya. Bangun dimanapun di seluruh dunia. Nah itu yang menarik buat saya gitu loh. Dimana tim Anda udah gede di sana, Anda datang ke sana cuma apa? Ya lihat aja, supervisi, ya kan? Tanya kesulitannya di mana. Mereka juga seneng. Anak Anda lebih senang lagi. Anda bisa ngurusin anak Anda langsung di luar negeri. Apalagi kita nggak ada tanggungan ini ya, nggak ada tanggungan toko atau apapun lah di negara ini gitu. Kita dokumen aja terserah. Betul, kan nggak ada kos. Anda nggak ada kos sama sekali. Dan Anda tinggal mencetak pemimpin di sini. Tugas kita cetak pemimpin. Yang bisnisnya itu bisa ditinggalkan kapan aja. Anda udah punya leader di Amerika, leader di Eropa, leader di Australia, leader di Afrika, leader di Arab, di Timur Tengah, dimanapun. Udah Anda tinggalin aja. Dan itu udah terjadi sama beberapa kawan kami yang sukses menembus pasar dunia. Sudah puluhan negara yang kita jelajahin hari ini. Dan itu semuanya nggak hoax, beneran. Ini kejadian. Ya, tim kita ada yang di Eropa, tim-tim teman-teman ya, bukan tim saya. Itu udah ada yang di Eropa, di Amerika, dan seterusnya. Nah, pernah nggak sih Anda bermimpi kayak gitu? Saya jujur ya, saya bilang, saya tuh belum pernah punya impian bisnis saya tuh bisa kayak begini gitu loh. Karena buka itu jujur, buka kedai kopi aja di Cilengsi. Saya cuma punya pasar di Cilengsi doang. Padahal kedai kopinya keren, wih ya kan, didesain dengan gaya Norwegian, Norwegian style ya kan, keren banget. Kalau masuk tuh orang langsung nyaman gitu kan, enak banget di sini internetnya, sampai dol-dolan segala macam. Tapi yang datang cuma warga Cilengsi. Kenapa? Karena di Cibubur udah ada. Kenapa? Nah, daerah Cipanas udah ada, di tempat-tempat sebelahnya udah ada, Bekasi segala macam. Lah gimana bisnis kita mau besar? Nggak bisa. Nah, saya mau bilang ke Anda hari ini, Anda bilangnya, wah saya lagi bangun bisnis besar, luar biasa, punya cabang di sini. Capek, kos. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Buat saya Anda kembangin itu juga luar biasa. Tapi buat saya gini loh, kenapa Anda nggak pikirin ide ini? Ini ide luar biasa. Kita tinggal menunggangi keberhasilan, dan ini ngeri sekali. Ya, sulit dibayar pakai apapun pada saat Anda menunggangi ini, hanya sekedar menunggangi keberhasilan. Teman-teman, saya melakukan ini sejak 7 tahun yang lalu. Dan itu banget tembusnya di awal-awal. Tapi jujur, setelah 4G masuk, kita punya berbagai cara untuk menembus orang. Dan setelahnya, setelah usai 4G dan seterusnya, tambah ada ini lagi, perkembangan lagi. Walaupun kita 2017 dikriminalisasi. Tadi mungkin udah dengar dari Bu Ica. Tapi jujur, saya adalah seorang jurnalis yang udah berkutat hampir 20 tahun di dunia jurnalis. Saya tidak sebodoh itu gitu. Saya tahu ini seperti apa. Dan bisnis seperti ini tidak mudah ngebangunnya. Nggak gampang. Apalagi kita punya teknologi ini terbaru, web RTC.
ya, yang belum dimiliki sama mungkin perusahaan lain. Dan ini masih, terus kemudian peluang kita karena kompetisi kita tuh nggak banyak. Berapa perusahaan sih yang ngegarap ini? Nggak banyak. Yang profesional ngegarap cuma apa? Paling Zoom, ya kan? Paling apa lagi? Microsoft Teams, tadi sempat ada teman saya ngomong. Terus apa lagi? Google, udah, nggak banyak. Dan yang kedengeran cuma Zoom, jujur aja. Nah, itu yang kita hadapi dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ingat, saya nggak bilang produk-produk tadi jelek. Tapi masalahnya, apakah Anda bisa berbisnis di sana? Nggak bisa. Anda punya duit berapa? Minta tolong Mas Steve Jobs, tolongin saya. Saya pengen masuk Apple. Oh ya gampang, itu Apple Washington banyak, beli aja Apple Washington itu ada per market gitu ya. Anda beli itu Apple Washington bisa, tapi Apple sendiri nggak mungkin gitu loh. Ya, kalau Anda masuk pasar namanya sekalipun itu mahal, nggak gampang. Sama itu juga Zoom seperti itu semua. Nah, cuman di sini yang kita tawarkan dengan konsep modul hasil master franchise. Yang Anda cuma keluar duit kurang lebih $2.000, tapi Anda punya potensi ngasilin gila-gilaan dari sini. Nanti Anda bisa tanya undang Anda. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, teman-teman tuh harus tahu bahwa kenapa saya mau mengerjakan ini. Karena menurut saya ini, this is very logic. Sangat-sangat logic. Ya. Mau diapa-apain pun ini logic semua. Dan satu lagi, hari ini situasinya adalah sangat menguntungkan buat kita. Tapi, tetap dengan keprihatinan ya. Saya nggak ngetawain orang, saya prihatin sekali. Dan saya sedih dengan kondisi sekarang. Karena banyak juga keluarga yang kena. Tetapi saya melihatnya apa? Ini yang disebut sebagai blessing in disguise. Ya, Tuhan kasih jalan sama kita. Cuma pertanyaannya kita mau ngambil keputusan atas jalan yang dikasih apa enggak? Gitu loh. Atau kita masih mau berkutat di hal-hal lama. Ya udahlah kerjaan yang lama-lama aja. Ini itu. Aduh, susah. Serius, saya kasih tahu Anda. Boleh silahkan kerjain. Tapi semuanya sedang sulit. Even perusahaan yang gede-gede pun kesulitan. Hari ini yang jalan itu cuma yang sifatnya apa? Retail kecil-kecil. Yang Anda jualan dari rumah, apa yang begitu-begitu. Sisanya enggak. Dan satu lagi, ini sangat aman. Karena produk kita sifatnya instan. Anda beli, langsung saat itu juga langsung Anda bisa buka. Di handphone Anda ataupun di laptop Anda. Udah nggak perlu ketemu siapa-siapa, nggak perlu pegang tangan siapa-siapa, nggak perlu cipiki atau cium-cium apa segala macam, nggak perlu. Ya, jadi sangat aman. Dan kita ikut mendukung PSBB, kita ikut mendukung gerakan supaya stay at home dan seterusnya, teman-teman. Dan menyebabkan Indonesia ini ikut berdaya. Lama-lama penyebaran COVID ini juga bisa kita atasi karena kita ikut di situ. Kita merubah kebiasaan, makanya di situ ada tagline ubah kebiasaan, ubah cara ketemu, ya kan? Nah itu, jadi gitu kira-kira Bu Ica. Jadi maksud saya, tolonglah lihat ini dari kacamata perspektif yang jelas, yang clear, ya. Bukan karena, tapi kan ini begini, tapi kan konsep bisnisnya begini, saya nggak suka. Lah, konsep bisnisnya emang suka sama kamu, nggak juga, sama aja gitu loh, ya. Kita nggak pernah suka kok sama apa yang kita kerjakan, tapi coba cintai. Sukai dulu pertama, nanti lama-lama Anda akan cinta. Karena Anda tahu di sini tuh banyak hal. Ini it's not just about business. It is social entrepreneur gitu loh. Dimana teman membantu teman mengembangkan. Kita nggak akan biarin teman kita ini nggak gagal di sini. Kita disiapkan mentor yang luar biasa, ya, yang siap membantu Anda. Bahkan kalau bisa 24 jam dibantu. Kita punya sistem Fitras. Yang di situ ada ABP ya, audiobook program tadi yang sempat Bu Ica promosikan. Dan itu mengayakan pikiran kita. Kenapa? Karena semua strategi udah ada di sana. Ya, ini ibaratnya Anda nggak dilepas sendiri, benar-benar dikawal, di-guide. Dan mentor Anda maupun teman-teman yang undang, itu nggak ada yang minta duit Anda, nggak ada. Kalau hari ini Anda gabung, itu karena Anda membeli master franchise, bukan Anda beli sama teman Anda. Cuman mereka diwakilkan saja, gitu loh. Sama seperti Anda beli franchise di tempat lain, di luaran. Intangible segala macam, sama, gak ada bedanya. Tapi bedanya di sini kita bisa jual ulang kemanapun ke seluruh dunia. Itu jadi impian semua orang. Nah, jadi saya nggak mau panjang-panjang, tapi poinnya seperti itu. Nah, mungkin Anda ingin tahu kenapa sih saya melakukan ini. Nah, mungkin Bu Ica bisa geser slide saya ke belakang Bu Ica. Oke. Yang ini? Saya nggak akan. Saya udah terakhir. Yang keluarga. Nah, jujur nih teman-teman. Ini waktu masa-masa sebelum kita dikriminalisasi. Jadi di tahun 2014-2015 saya mendapat perjalanan yang indah ke Maui. Ya, waktu sebelum corona saya sempat cek. Ya, Ho'ole itu salah satu kondotel yang paling mewah di Maui. Itu waktu sebelum pandemi harganya itu sekitar 66 juta semalam. Dan saya di sana 5 hari teman-teman. Bareng sama siapa? Ibunda saya tercinta. Kok saya pilih ibunda? Kalau saya bawa pacar saya pulangnya bertiga.
Nah, bahaya. Rasanya Pak Joy saya jadi ingat karena waktu itu saya juga bawa ibu. Oh iya. Saya terus membawa ibu. Boleh gitu ya. Waktu itu Mbak Ica kalau nggak salah, Bu Ica waktu itu ibunya sempat ngasih saya apa gitu, makanan deh. Pop mie, karena Pak Joy lupa nggak bawa pop mie. Ya bener. Saya waktu itu Terus mamanya nggak bisa makan masakan sana gitu. kan masakan sana tuh ajaib ya kan. Avocado dikasih nih apa nggak tahu lah apalah nggak ngerti lah. Makan tuh udah sampai bingung. Tapi banyak juga makanan yang enak ya, maksudnya Japanese dan lain-lain, American gitu. Itu yang asli Hawaii itu emang agak tropical banget. Tapi yang jelas itu yang terjadi. Kami di sana diinapkan di tempat yang wah gila mewah banget ya. Dan di kita punya hotel yang besarnya apa namanya? Baik Bu Ica, saya sampai lupa. Grand Wailea. Grand Wailea Hotel ya, di Grand Wailea itu salah satu hotel juga yang paling mahal di sana. Ya, hari ini kalau Anda lihat harganya sekitar 12-13 juta, tapi sebenarnya aslinya lebih dari segitu. Zaman dulu kita aja udah 18-an itu, 17-18. Covid ini turun semuanya. Jadi kayak di diskon, daerah-daerah situ tuh banyak di diskon. Hoole aja saya lihat, itu sekarang tuh 35 jutaan. Jadi tadinya saya sempat lihat tuh 66, sekarang udah turun. Tapi poinnya adalah gini, saya tuh nggak pernah kebayang bahwa saya akan bawa mami saya tuh ke sana. Saya tuh ingat satu hal. Mami saya tuh, kenapa saya bekerja keras banget tahun 2014? Karena bulan itu adalah ulang tahun mami saya. Jadi mami saya itu ulang tahun dan saya belum pernah kasih hadiah yang spesial. Selama ini paling ya beliin apa gitu, nggak terlalu signifikan lah. Dan saya merasa gini loh, ini udah saatnya mami saya tuh bisa pergi ke tempat yang indah. Dia bisa lihat di luaran sana tuh luar biasa. Saya bukan dari keluarga yang kaya gitu ya. Bapak saya cuma tentara dan sudah pensiun. Dan kami hidup rata-rata aja gitu ya. Dan sebagai saya kerja juga sama. Saya usaha, uang saya kebanyakan di reinvest. Kalau di TF tuh nggak ada reinvest, makanya kenapa saya bisa lakukan ini. Saya bawa ke sana ke Maui, saya turuti semua kemauan dia. Ibu saya mau ngapain aja saya ikutin. Saya belanja tuh dari pagi, jam 11 nih Bu Ica tahu. Bu Ica juga ikut kok. Dari pagi sampai janjian mau barbecue, nggak jadi karena sudah habis dipakai waktunya pakai belanja. Dan kita belanja sampai jam 11 malam, 11 till drop. Dan ibu saya nih jujur pas berangkat, itu sakitnya jantungnya bermasalah. Tapi saya bawa ke sana, saya bekalin lah pakai korset apa segala macam yang bikin dia ternyata sampai di sana kakinya nggak bengkak, jantungnya nggak apa-apa, dan dia happy luar biasa. Saya cuma mau lihat happy-nya itu. Dan waktu sebelum berangkat ke Hawaii itu, saya sebenarnya udah beliin tiket dia ke Thailand sama kakak saya, karena kebetulan saya waktu itu di waktu itu saya nggak bisa temenin. Jadi berdua kakak saya berangkat ke Thailand 7 hari. Tapi waktu saya dapat congratulations, you're going to Hawaii, Maui Hawaii. Wah itu saya senang banget. Cerita sama ibu saya, udah membatalin itu ke Thailand. Ibu saya udah mau nangis tuh. Kamu gimana sih? Mami kan nggak pernah kemana-mana. Masa suruh batalin lagi? Tenang Mam, saya kasih lihat pengumumannya. Welcome to Maui. Aduh dia nangis. Ini hadiah Mami ulang tahun. Pernah ya memberikan kado terbaik buat orang tua Anda. Yang seperti yang saya lakukan. Saya tahu Anda pasti juga sayang banget itu. Tapi saya nggak pernah ngimpi bahwa saya lakukan itu buat ibu saya. Dan waktu dia lakukan, dia berangkat sana, dia happy banget, excited. Sampai kalau pulang tidur itu, mami saya udah nggak ngerti apa-apa. Dan mami saya padahal nggak pernah ngorok. Di sana dia ngorok saking capeknya, saking tidur. Karena kasurnya gila luar biasa. Ya, dia tidur tuh saya nggak berani bangunin. Akhirnya saya tidurnya di sofa ya, karena ibu saya tidurnya melintang gitu. Jadi saya tidur di sofa. Sofanya juga enak banget tapi. Ya, dan itu yang saya lihat. Dan saya habis tuh lumayan banyak loh di sana. Lebih dari 10.000. Itu buat belanja. Ya, koper saya berangkat 1, pulang jadi 4. Dan semuanya pasti gila brutal. Kita belanja udah kayak edan ya. Udah pokoknya menggila lah ya. Nah, itu tuh luar biasa gitu loh. Dan itu yang saya lakukan 2 kali berturut-turut 2 tahun ya. 2014 saya bawa mami saya ke sana. Dan saya tuh nggak menyesal kenapa? Karena saya ngerasa bahwa saya udah hadirkan semua hal yang terbaik yang saya punya untuk ibu saya gitu. Dan itu adalah kencan terbaik saya jujur. Saya kemana-mana saya gandeng mami saya, ayo mau kemana lagi, sini bawa kemana-mana. Dia mau apa aja, mami tunjuk aja Mami. Tunjuk. Gila, gue udah kayak sultan ya kan. Juga lewat sama gue Raffi ya kan, Raffi lewat ya kan. Raffi masa $10 juta dia ya. Tapi buat saya ya, membelanjakan sebesar itu tuh gede banget loh. Serius. Dan itu benar-benar hanya untuk ibu saya. Dan teman-teman, lihatlah ini sebagai sebuah peluang yang luar biasa. Bukan untuk kita, tapi untuk keluarga kita yang kita sayangin gitu loh. Dan saya lakukan itu benar-benar untuk orang tua gitu. Nah, yang kedua, ada lagi Bu Ica. Ya. Nah, ini
Saya nggak pernah mimpi bahwa satu hari itu akhirnya saya punya mobil sport. Dan luar biasanya adalah, alhamdulillah, saya kerjakan bisnis ini nggak nyampe setahun saya bisa beli mobil ini. Dan ya silakan tanyalah harga barunya Mini Cooper S-Sport itu berapa kira-kira ya di tahun 2014 ya itu saya beli. Dan itu wah gila, di keturunan kita tuh belum pernah ada yang beli mobil sport serius yang selevel itu, belum ada. Om saya pernah beli Mercy tapi bukan Mercy Sport, Mercy biasa gitu. Dan keluarga kita nggak ada yang punya kayak gitu. Dan waduh gila ya, itu dreams come true banget teman-teman. Saya nggak pernah kebayang bisa beli itu. Dan emang pandangan orang terhadap saya itu berubah waktu saya bisa beli mobil sport ya, yang saya dapat semuanya dari Top Fusion. Dan teman-teman, impian terliar Anda apapun itu bukan hanya untuk diri Anda loh. Ini kalau ini cuma efek aja ya, saya bisa dapetin ini karena teman-teman saya bekerja keras juga, tim saya bekerja keras. Ini bukan itunya, tapi siapa yang membuat Anda mau mengambil keputusan hari ini? Siapa orang-orang yang Anda paling sayangi gitu, yang membuat Anda berjanji bahwa saya akan gila-gilaan mengerjakan ini dan saya akan selesaikan semua ini supaya saya bisa meraih semua impian orang-orang yang saya sayangi gitu. Nah, bisa masih ada nggak yang bapak saya di rumah sakit? Nggak ada ya? Kayaknya kalau di sini nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, tahun 2015 itu kebetulan juga saya ya lagi aktif-aktif ya di TF juga. Bapak saya tuh mengalami jantung koroner ya, sempat kolaps beberapa kali. Waktu itu saya kebetulan jadi pembicara di timnya Pak Richard. Pak Richard mungkin masih ingat waktu itu saya sempat agak kalut karena dengar kabar papa saya tiba-tiba kolaps gitu ya. Saya udah mau pulang tapi kakak saya bilang jangan, nggak enak sama teman-teman di sana, udah kamu jadi pembicara terusin aja. Tapi besoknya saya langsung berangkat pagi-pagi banget rumah sakit ya, harapan kita waktu itu. Dan bapak saya tuh kondisinya tidak terlalu baik ya, apalagi dokternya sempat bilang this is complicated, kita nggak tahu situasi kayak begini. Aduh saya tuh ngedown banget serius. Itu wah gila, bapak saya tuh udah pucat banget mukanya. Saya bilang udahlah kita pulang aja, tapi nggak mau dirawat di sini, nggak mau operasi di sini. Akhirnya kita berangkat ke Pineng berkat beberapa referensi dari teman-teman dan saudara ya. Kita berangkat ke Pineng, kita cari rumah sakit terbaik, Island Hospital waktu itu. Dan kebetulan dokter-dokternya luar biasa, dan papi saya akhirnya dioperasi. Teman-teman, kakak-kakak saya nggak ada yang punya duit waktu itu. Ada yang baru bangun rumah, duitnya nggak ada sama sekali. Ada yang baru bayar sekolah anaknya, dan seterusnya. Akhirnya saya satu-satunya yang punya duit waktu itu. Dan duit itu semuanya saya dapat dari mana? PTF. Jujur aja ya, saya lupa lagi dompet saya di mana. Tapi saya pakai kartunya waktu itu. Kartu itu saya gesek setiap hari untuk bayar uang rumah sakit papi saya. Total kita ngeluarin duit selama di sana, termasuk operasinya. Dia kelas VIP ya waktu itu, operasi, terus kemudian obat dan seterusnya. Perawatan selama hampir 1 bulan. Saya bayar semuanya teman-teman, itu 350 juta dan alhamdulillah. Itu 90% berasal dari duit saya di TF. Ini beneran saya ngomong, nggak hoax, beneran. Dan saya nggak kebayang kalau waktu itu saya nggak ngerjain ini. Bagaimana cara saya bayar uang rumah sakit, uang operasi, bypass papi saya. Dan itu bikin saya sampai hari ini kayak, gila. Tuhan tuh sayang sama saya. Makanya kenapa saya ditunjukin jalan yang kayak gini gitu. Ini kalau kita ngomong dari sisi tadi ya, kita ngomongnya dari sisi kenapa saya kerjakan. Ya, selain yang tadi udah saya ceritain di awal. Jadi semuanya itu sebenarnya saya lakukan bukan untuk kayak jago-jagoan, pengen jadi orang paling kaya di dunia. Enggak gitu. Saya tuh cuma pengen perbaiki nasib saya. Karena saya udah bolak-balik usaha juga begitu-begitu juga gitu kan. Ya dapet sih, ada juga yang bukannya yang tadi saya cerita gagal-gagal. Enggak, ada juga yang berhasil, tapi kan uangnya harus direinvestasi lagi. Sementara di TF saya nggak harus lakukan itu. Yang saya harus lakukan adalah saya banyak sabar sama tim, ya kan. Saya bantu mereka, walaupun saya juga kadang-kadang emosional. Maaf ya teman-teman mungkin yang ada di sini yang saya bantuin selama ini. Ya, kadang-kadang saya juga suka kesel gitu kadang-kadang. Tapi itu saya niatnya karena pengen bantu teman-teman semua supaya berhasil, supaya bisa meraih semua impian terliarnya gitu loh. Dan di sini nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Percaya sama saya. Semua itu cuma gara-gara effort kita. Kita mau melihat ini dengan perspektif yang clear. Atau kita mau kembali jadi orang negatif. Alah bisnis gitu-gitu doang. Percaya sama saya. Orang-orang yang begitu nggak akan pernah maju sampai kapanpun. Percaya sama saya. Karena nggak bisa melihat the beauty of this business. Saya ngeliatnya bukan dari sisi itunya. Platform itu luar biasa. Itu blue ocean strategy. Di mana tidak ada yang lakukan. Tidak ada yang punya. Dan kita dikasih privilege kayak gitu. Dan kita masih komplain, masih ngeluh, aduh ini kan begini ya, ini kan begini ya, ini begini, aduh udah deh susah ini saya malah dituduh orang, nipu orang. Ya bego aja orang yang bilang kayak begitu, kan dia nggak bisa ngelihat. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda punya platform kayak begini, canggih begini, apa yang kita tipu? Nggak ada. Orang semuanya legal, tadi disampaikan Bu Ica kok. Ya saya kalau ngebahas legalitas bisa sampai capek, kan saya tuh dulu cerita bahwa saya bukan orang yang asal-asalan ngebangun usaha ini gitu.
dengan background pemahaman saya juga sebagai wartawan yang saya tahu bahwa semua yang kita kerjain ini benar gitu loh. Tinggal masalahnya kita mau atau enggak. Kita mau ngebut atau mau gaya kura-kura atau merayap, ya, atau jadi kura-kura ninja. Asal jangan jadi kura-kura ninja, ya kan? Jadi teman-teman, ya, poinnya adalah, ayo sama-sama gandeng. Teman-teman Anda yang ada hari ini, yang undang Anda, saudara Anda, siapapun itu, dia bukan bermaksud jelek. Dia mau bantu Anda hari ini. Dia mau bikin Anda lebih sejahtera. Dia mau bikin Anda sehat. Dia mau bikin Anda melihat ini dengan perspektif dunia, global gitu. Bukan cuma sekedar bisnis biasa. Ya, itu aja dari saya paling Bu Ica. Ambil keputusan teman-teman. Ya, percaya sama saya. Kita, in the end, we only regret the chances we didn't take. Ingat, kita selalu menyesali waktu kita nggak ngambil keputusan. Kita selalu, yang dibilang nasi jadi bubur itu selalu kejadian sama kita. Nah, sekarang ayo sama-sama kita ambil keputusan. Ini bisnis gede ya teman-teman. Giant kalau saya bilang. Tinggal Anda mau atau orang lain yang lakukan. Atau saudara Anda. Atau siapapun yang terdekat di Anda. Tiba-tiba mereka nawarin lagi ke Anda. Nanti kan bolak-balik begitu aja. Percaya sama saya. Itu aja paling Bu Ica. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih Pak Joy ya. Jadi lengkap, komplit sekali Bapak Ibu ya tentang mindset yang beliau sharingkan dan juga fakta-fakta Bapak Ibu yang ini menjadikan alasan kenapa kita ini harus serius sekali ya sekarang mengembangkan bisnis ini gitu loh. Jangan sampai cuma coba-coba aja Bapak Ibu. Oke, makasih Pak Joy. Saya izin tutup kameranya. Semoga juga kita bisa kolaborasi lagi ya. Teman-teman, ya. Oke, siap. Makasih. Oke, Bapak Ibu ya. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, saya tadi lupa belum sampaikan ada satu promo, Bapak Ibu ya. Ini untuk membantu Anda semua, Bapak Ibu, jauh lebih semangat, Bapak Ibu ya, menyusun tim Anda sebelum kita launching Connect, Bapak Ibu. Karena tadi Pak Jo sudah cerita